Setiap tahunnya, Indonesia menggunakan sekitar 9,8 miliar kantong plastik. Sebagian besar dari kantong plastik ini tidak diolah dengan baik. Akhirnya, berakhir di tempat pembuangan seperti sampah, sungai, dan bahkan lautan kita. Kantong plastik ini membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terurai, sehingga terus menumpuk dan mencemari lingkungan, sekaligus mengancam kehidupan satwa yang terjebak atau menelan plastik tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo arek-arek peneliti, kami tim kreasi dari MTSN Kota Batu nomor urut 11 dari bidang MSTL bersama dengan saya Salwa Cika Amalia dan saya Zika Fahira Lazuardi. Dari permasalahan kantong plastik yang sudah kami sampaikan sebelumnya, kami tertarik untuk memberikan solusi inovatif dengan cara memanfaatkan serat batang kenaf. Kenapa tuh Zik kok serat batang kenaf? Kenapa ya? Nah, kalau arek-arek peneliti ingin tahu lebih lanjut, kami akan mengajak arek-arek peneliti untuk jalan-jalan ke BSI Petas. Yuk kita berangkat! Nah, sekarang kita sudah berada di BSI Petas. Jadi, gimana Zik alasannya? Bentar. Kita masuk ke Taman Agroedukasi dulu yuk. Nanti aku jelasin. Let's go! Nah, sekarang kita sudah ada di Taman Agroedukasi dan mari kita cari letak tumbuhan kenafnya. Ada beberapa faktor menarik mengapa kita memilih tanaman kenaf sebagai fokus penelitian utama kami. Yang pertama, kami menemukan bahwa tidak jauh dari madrasah kami terdapat taman agroedukasi yang sedang aktif membudidayakan berbagai tanaman. Salah satunya adalah tanaman kenaf. Nah, yang kedua, tanaman kenaf mempunyai serat yang melimpah di mana akan membantu proses pembuatan kertas. Nah, faktor ketiga yaitu tanaman kenaf kaya akan kandungan nitrogen serta sifat fisiknya akan membantu mempercepat pertumbuhan dan juga menyuburkan tanaman. Penemuan ini mendorong kami siswa MTSN Kota Batu dalam bantuan dan inspirasi dari berbagai pihak untuk mengembangkan tanaman kenaf dalam bentuk produk inovatif dan ramah lingkungan berupa grow bag, inovasi kertas batang Hibiscus cannabinus L menjadi media tumbuh tanaman hortikultura. Jadi grow bag adalah inovasi ramah lingkungan berupa paper bag yang kami buat dari serat batang kenaf. Grow bag tidak hanya berfungsi sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai, tetapi grow bag juga dapat bertransformasi menjadi tanaman. Selain itu, grow bag juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi limbah plastik. Proses pembuatan produk grow bag melalui 4 tahapan utama. Pertama, pembuatan kertas kenaf sebagai bahan dasar produk grow bag. Dan yang kedua, uji kekuatan dan ketahanan untuk memastikan siap atau tidak menjadi grow bag. Ketiga, perakitan kertas kenaf menjadi produk grow bag. Dan yang terakhir adalah uji keefektifan grow bag dalam bertransformasi menjadi tanaman. Langkah pertama dalam pembuatan grow bag adalah pembuatan kertas kenaf. Dimulai dengan pemotongan batang kenaf menjadi bagian kecil-kecil agar mudah di blender. Setelah itu di blender selama 10 menit, direbus dan dicampur dengan NaOH. Setelah NaOH mendingin, pulp dicuci agar sisa NaOH hilang. Lalu dilakukan penghalusan selama 5 menit. Pulp yang dihasilkan ditimbang sesuai kebutuhan. Kami membuat 2 ukuran kertas yaitu 15 x 20 cm membutuhkan 15 gram serat kenaf dan 30 x 40 cm membutuhkan 60 gram serat kenaf. Setiap ukuran dicampur dengan 5 gram tepung maizena dan air 30 ml. Untuk ukuran besar diberi 20 gram tepung maizena dan air 120 ml. Dalam proses pencampuran tepung maizena, air, dan serat, ditambahkan setengah sendok makan biji tanaman.
Jika kertasnya ingin berwarna, tambahkan pewarna makanan dan diamkan selama 1 malam. Screen direndam dalam bak air saat pencetakan, lalu serat ditekan dan diratakan agar tidak menggumpal saat screen diangkat. Permukaan screen diusap menggunakan spons agar menghilangkan air yang berlebih. Terakhir, kertas dijemur di bawah sinar matahari dan khusus yang berwarna ditutup dengan papan agar warnanya tidak pudar. Setelah pembuatan kertas, kami akan melakukan uji coba kekuatan dan ketahanan produk Growback. Kami menguji dengan benda bermassa 300 gram, 500 gram, 1 kg, dan 1,8 kg untuk memastikan bahwa kertas ini dapat menahan beban dengan baik. Jika kertas lolos semua uji ini, barulah kertas siap untuk dirakit menjadi produk Growback. Setelah Growback jadi, saatnya peneliti amati apakah Growback dapat bertransformasi menjadi tanaman. Pertama, peneliti menyobek sedikit kertasnya, lalu menaruhnya di wadah kecil dan menyiramnya dengan 1 sendok makan air setiap hari. Hasilnya, Growback yang hanya tas kertas biasa bisa tumbuh menjadi tanaman hidup. Magic kan? Kok kamu masih pakai kantong plastik sih? Terus gimana dong? Nih, samain aja kayak aku, pakai Growback. Oh iya, kenapa nggak dari tadi ya? Nah, apakah kamu masih pakai kantong plastik biasa? Atau udah siap buat beralih ke Growback? Growback, satu solusi banyak manfaat. Syukran jazilan atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan memberi kebaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.